Nyus. Baik, bismillah. Selanjutnya adalah al-masdar. Faqala an-Nawawi rahimahullah taala babul masdar. Babul masdar, kita baca dulu. Wa in turid tasrifa nahwi qama faqul yaqumu thumma qul qiyama fama yaji'u thalithan fal masdaru wa nasbuhu bi fi'lihi muqaddaru fa in yuwafiq fi'lahu alladhi jara fil lafzi wal ma'na falafziyan yura aw wafaqal ma'na faqad ruwi bi ghairi lafzil fi'li fahuwa ma'nawi faqum qiyaman min qabilil awwali wa qum hukufan min qabili ma yali. Baik. Babul masdar. Bab tentang masdar. Dan juga sering disebut apa? Maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Sebenarnya lebih cocok disebut maf'ul mutlak. Kenapa kok lebih cocok disebut dengan maf'ul mutlak? Karena kalau kita ngomong babul masdar, sebenarnya keinginan pembahasan di sini adalah bukan cuma terbatas untuk masdar saja. Karena maf'ul mutlak itu lebih umum daripada masdar. Kadang maf'ul mutlak itu bentuknya bukan masdar. Masdar kan apa namanya? Yang ja'a tsalitsan fi tasrifan. Yang fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jadi yang ketiga itu kan. Nah, kadang maf'ul mutlak itu tidak dari masdar. Misalkan kalau maf'ul mutlaknya untuk menunjukkan jumlah. Untuk menunjukkan jumlah. Misalkan saya memukulnya dengan satu pukulan. Gimana ngomongnya? Ya, darabtuhu dorbatan. Dorbatan. Darabtuhu dorbatan wahidatan. Nah, sedangkan dorbatan ini bukan masdar karena dia enggak datang ke urutan ketiga dalam tasrif istilahi. Ya, kita enggak ngomong dorobal ya beribu dorbatan enggak. Tapi dorobal beribu dorban kan gitu. Ya. Dia kalau dalam ilmu shorof dia disebut isim marroh. Isim yang menunjukkan satu. Nah. Tufah artinya apa? Apel. Apel secara umum. Tapi kalau ngomong tufahatun, bukan apel perempuan, tapi satu apel. Nah, satu apel, satu biji. Satu biji bukan. Dorbun, pukulan. Dorbatun, satu pukulan. Gitu. Nah, makanya di sini beliau mengatakan babul masdar, sebenarnya masdar ini adalah salah satu bagian dari maf'ul mutlak. Tapi dia bukan seluruhnya maf'ul mutlak. Jadi bukan artinya semua maf'ul mutlak itu berarti terbentuk dari masdar, bukan. Ya. Bukan seperti itu. Baik. Makanya banyak di kitab nahwu itu pakainya istilah bukan masdar tapi babul maf'ul mutlak. Nah, kenapa disebut maf'ul mutlak? Apa artinya mutlak itu? Mutlak itu artinya adalah tanpa qaid. Qaidun itu tanpa embel-embel. Kita ngomongnya cuma maf'ul saja. Apa maksudnya maf'ul tanpa embel-embel? Kalau dalam nahwu, semua maf'ul itu pasti belakangnya ada embel-embelnya. Maf'ul bi, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, maf'ul fi, ya dzaraf itu. Semuanya pasti ada embel-embelnya. Ya, embel-embelnya. Tapi kalau ini enggak ada embel-embelnya, maka dikatakan maf'ul mutlak. Maf'ul tok gitu loh maksudnya. Mutlak itu tok itu bukan. Jadi tanpa embel-embel. Baik. Ala kulli hal sebagaimana yang disampaikan oleh musannif, beliau mengatakan wa in turid, dan jika kamu ingin
tasrifa, menasrifkan nahwi semisal fi'il qoma ya. Ya, jika kamu ingin menasrif, misalnya di sini tasrif istilahi, tasrif yang ke samping, bukan yang ke bawah ya. Jika kamu ingin menasrifkan nahwi semisal fi'il qoma, fakul maka kamu katakanlah, ya. Maknanya kamu akan mengatakan yakumu, ya. Kan koma yakumu kan gini. Summa kemudian kul katakan setelah yakumu apa? Qiyama, masdarnya. Qoma yakumu qiyama. Bukan kauman. Qoma yakumu qiyaman. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kamu ingin tasrif ke samping seperti fi'il qoma, maka kamu akan katakan qoma yakumu qiyama. Apa fungsinya? Beliau ingin mengarahkan yang dimaksud masdar itu yang ini, yang ketiga ini. Kalau kamu pas tasrifan. Qiyama. Baik. Jadi maksudnya bahwasanya masdar itu ya, datang pada urutan ketiga dalam tasrif istilahi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya, fa'lannya itu disebut masdar. Baik. Nah, kemudian apakah masdar ini berwazan atau tidak berwazan? Ya, apakah masdar ini berwazan? Ya, kalau kita tasrif yang umum kan ya, tasrif yang ya ali maksum itu kan apa namanya? Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ala yaf'alu fa'lan, kemudian fa'ala fa'ila yaf'ilu fu'lanan, fa'ula yaf'ulu fu'lan gitu kan. Fa'ula yaf'ulu fu'lan gitu. Dan seterusnya. Apakah mesti bentuknya seperti itu? Kalau fa'ala yaf'ulu ya mesti fa'lan. Kalau fa'ula yaf'ulu ya mesti fu'lan. Apakah mesti fu'lan atau fa'lan atau fu'lanan mesti seperti itu? Maka kita katakan kembali bahwasanya hukum asal dari bahasa itu bukan pakai rumus. Hukum asal bahasa itu bukan pakai rumus. Hukum asal bahasa itu dari mendengar. Karena bahasa itu ada dulu baru ada kaidah bahasa. Bukan kaidah berbahasa dulu baru ada bahasa. Sama dengan kalau kita belajar bahasa Jawa. Ya, sampean mungkin di sekolahan belajar bahasa Jawa, tahu apa itu ukara tanduk, ukara tanggap, ukara bla bla bla. Kita nggak tahu apa itu, tapi kita setiap hari praktek. Kan itu. Ya. Podo, ya. Bahasa itu juga seperti itu. Jadi intinya hukum asalnya masdar itu ya semuanya semai. Semuanya ya dari mendengar. Ya. Maka masdar itu terbagi dua. Ada yang bisa diwazan, ada yang dia tidak sesuai wazan. Jadi jangan semuanya tergantung. Kalau misalkan daraba yadribu, ya dia ikut wazan, dorban, fa'lan. Wazannya ya fa'lan. Daraba yadribu dorban. Ya. Darasa yadrusu, darsan. Ya. Misalkan apa ya? Kata apa enggak? Kitabatan. Kata bayak tubuh kitabatan. Qara ayakra'u qiraatan. Itu mesti main. Itu simai. Karena tidak sesuai dengan wazan tadi, dorban enggak sesuai dengan itu. Ya. Qara ayakra'u. Jalasa yajlisu bukan jalsan tapi julusan. Iya. Waqafa yaqifu wuqufan. Dan seterusnya. Ala kulli hal. Ya. Beliau mengatakan yang penting pokoknya di bagian yang ketiga. Tapi apakah itu ada wazannya? Ya, wazan itu hanya membantu, tapi semuanya berasal dari samai. Bait yang kedua, fama maka kala kata gitu ya. Ma di sini maksudnya adalah kata. Fama maka apapun atau kata yaji'u yang dia datang. Salisan dalam kondisi ketiga, bagian ketiga namanya.
fal masdaru maka dia masdar. Ya, jadi tasrif yang ketiga itu dia masdar. Ya, kalau orang Arab nasrif ya jala saya jelis julusan gitu. Kata baik tubuh kitabatan qara'aya qra'u qira'atan. Wa nasbuhu dan hukumnya adalah nasab. Ya. Dan dia nasabnya itu bifi'lihi muqaddaru dengan fi'il yang muqaddar. Apa sih maksudnya? Ya, fi'il yang pertanyaan gini. Kenapa kalau tasrifan itu kok mesti pas tutup masdar dinasab? Ya. Kenapa kok ketika fa'ala yaf'ulu fa'lan, kenapa kok gak fa'lun nih? Atau fa'lin? Dari itu. Baik. Maka di sini beliau mengatakan, dalam tasrifan itu, kenapa pas tutup masdar itu mesti dinasab? Maka beliau mengatakan, wa nasbu dan nasabnya dalam tasrifan pas masdar itu adalah karena apa? Bifi'lihi dengan fi'il yang muqaddar. Gampangnya misalkan koma yakumu ya. Koma kita nasrifkan. Baik. Koma ini kata satu. Yakumu ini kata dua. Kiaman kata ketiga. Ketika kita kata tasrif, nasrif, ngomong koma yakumu kiaman. Kenapa kok dia ini dinasabkan? Iya, karena posisi dia di sini, posisi dia di tiga ini adalah sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak apa gitu? Maf'ul mutlak dari fi'il yang muqaddar. Fi'il yang ada tapi tidak disebutkan, yaitu fi'il yakumu ini tadi. Ini kan sudah terpisah di sana. Koma kita tasrif, yakumu ya. Kemudian kiaman apa maksudnya? Ya, takdirnya adalah yakumu kiaman gitu maksudnya. Tapi langsung disebutkan kiaman saja. Ya. Kiaman saja, nah, seperti itu. Kan nggak mungkin kalau kita ngomong tiba-tiba ngomong kata pertama langsung dinasab. Ya. Misalkan saya ngomong pada Rezan, aklan. Nggak cocok, nggak difahami gitu. Kecuali beberapa kondisi yang itu berasal dari samai. Misalkan syukron. Satu kata langsung nasab. Syukron. Ya, afwan. Itu samai. Tapi kalau kita bikin sendiri nggak bisa. Aklan, maksudnya mangano, gak seperti itu caranya. Kul ngomongnya, bukan aklan gitu loh. Bukan. Kalau saya mau ngomong aklan ya, orang Arab bingung nanti karena arep iki apa gitu. Gitu loh. Ah. Kalau saya ngomong aklan, itu maksudnya kul aklan. Gitu. Makanya di sini juga gitu. Kiaman ini maksudnya adalah bisa apa namanya? Takdirnya adalah yakumu kiaman atau kum kiaman dan seterusnya. Ya, pokoknya ada fi'il yang ditakdirkan. Ya. Berarti dan nasabnya yang ditasrif. Danas nasabnya masdar itu tadi yang dalam tasrif. Nah, dan nasabnya masdar dalam tasrif itu bifi'lihi dengan fi'ilnya. Fi'ilnya kiaman. Kiaman ini kan masdar. Fi'ilnya apa? Qoma yakumu. Muqaddaru yang ditakdirkan. Makanya itu tadi takdirnya maksudnya karpe ku ya paling kum kiaman atau takumu kiaman atau yang semisal. Jadi ada fi'il yang dihilangkan, yang ditakdirkan. Baik. Sebelum menginjak yang penjelasan beliau berikutnya tentang pembagian masdar lafzi dan maknawi, mungkin perlu kita jelaskan tentang fungsi dari maf'ul mutlak. Fungsi dari maf'ul mutlak pernah kita jelaskan juga. Ya, ada dua ya secara umum. Yang pertama itu untuk bayanul adat dan yang kedua untuk bayanun nau. Ya, nau ini maksudnya jenisnya, caranya, kaifiatnya gitu. Tapi ini enggak kadang ikut masdar. Misalkan
Fadukkata dakatan wahidah. Kalau bayi nau misalkan contohnya di sini ada nggak? Misalkan fungsi maf'ul mutlak yang pertama, ya, maf'ul yang pertama untuk menjelaskan jumlah. Misalkan fadukkata dakkatan. Nah, ini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dari dakkat. Ya, dakka itu bentuk no. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan. Wahidah ini sifat dari naati ya dakka. Bukan. Terus Rabbi adkhilni mudkhala. Ya, mudkhala. Ini adalah masdar, ya, bukan masdar. Maf'ul mutlak dari fi'il adkhala. Ya. Adkhala. Maf'ul mutlak. Kan dia bukan masdar. Ya, masdar tapi masdar mim. Masdar mim ya. Adkhala idkhilu idkhalan wa mudkhalan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Rabbi Allah adkhilni masukkanlah diriku mudkhala sidqin dalam bentuk masuknya dalam bentuk masuk kejujuran ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya, ini salah satu contohnya. Misalkan kayak bayan nau misalkan. Contoh yang lain misalkan la aqtulannakum qatla 'adin wa samud misalkan. Aku akan bunuh kalian dengan cara terbunuhnya kaum 'Ad dan Samud. Banyak omongannya orang-orang Yahudi gitu ya. Orang-orang Yahudi yang apa namanya? Mereka mengejek orang Arab yang menyembah patung. Mereka mengatakan kalau nanti keluar nabi dari kami, mereka mengatakan kami akan memerangi kalian dan akan menghancurkan kalian sebagaimana dihancurkannya kaum 'Ad dan Samud. Apa? Iya, tata Arab. Yaitu bayanun nau untuk menjelaskan jumlah. Ya. Baik. Kemudian yang bait yang ketiga ini mulai menjelaskan masdar ya, kembali ke masdar ini selingan. Kembali ke masdar. Masdar terbagi dua, lafzi dan maknawi. Lafzi, ya, beliau mengatakan fa'in maka jika yuwafiqa sesuai fi'luhu fi'lahu ya di situ ya. Berarti yuwafiqa fa'ilnya adalah masdar. Fa'in yuwafiqa al-masdaru fi'lahu gitu maksudnya. Fa'in maka jika yuwafiqa mencocoki atau sesuai, masdar itu sesuai fi'lahu dengan fi'ilnya. Maksudnya fi'ilnya koma, masdarnya ya qiyaman. Darosa masdarnya ya darsan misalkan. Jika mencocoki fi'ilnya alladzi jara ya. Yang berlalu atau yang berlaku ya. Yang ada gitu maksudnya. Ya. Sesuai dengan fi'ilnya yang ada. Fil lafzi ya. Kesesuaian tadi berada dalam apa? Fil lafzi dia sesuai dalam lafaz dan makna. Lafadznya sama, maknanya pun sama. Jadi koma ya qiyaman. Fil lafzi dalam lafaz dan makna. Maka disebut apa? Fa lafziyan. Maka dia disebut masdar lafzi. Yuro yu'lam. Yuro maksudnya diketahui.
Jadi kalau masdarnya itu sesuai dengan afwan, yang terakhir lupa. Yang ketiga taukid. Untuk taukid ya. Untuk taukid, untuk penekanan. Ya. Nah, penekanan ini biasanya masdar itu datang di sini. Biasanya masdar itu datang di sini untuk penekanan biasanya. Darabtuhu dorban. Ya, saya memukulnya dengan benar-benar pukulan. Yu'lam. Falafdian maka dia sebut lafzi. Master lafzi yuro. Dan itu diketahui. Yang diketahui itu namanya gitu loh. Nah, yang kedua, au atau wafaqal makna. Au atau wafaqa. Masdarnya sesuai dengan ya, wafaqa. Au atau wafaqa sesuai al makna pada makna fakot saja. Fakot rui. Dan maka sungguh rui ya. Dia disebutkan. Fakot rui dan dia disebutkan. Bi ghairi dengan selain lafzil fi'li, lafaz fi'ilnya. Dalam artian dia cocok di makna, tapi dia tidak cocok di lafaz. Sama-sama duduk, tapi yang satu pakai wakofa, yang satu pakai sama-sama berdiri, yang satu pakai wakofa, yang satu pakai koma berdiri. Ya, sama-sama duduk misalkan, yang satu pakai jalasa, yang kedua pakai qo'ada misalkan. Sama-sama apa ya? Sama-sama tidur misalkan. Yang satu pakai nama, yang satu pakai rokoda. Ya. Rokoda, tidur. Di surat Al-Kahfi itu. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Warraqim kanu min ayatina. Pakai fi'il rokoda kalau nggak salah tidurnya itu. Nggak tahu. Iya, rokoda, iya. Pakai fi'il rokoda kan. Rokoda tidur. Makanya kalau Arab apa? Anak-anak Arab jamaah itu kalau ngomong tidur apa? Yurkud. Yurkud. Kalau ketemu teman yang Arab itu, kon gak yurkud lah. Biasanya kalau gitu. Yurkud ya. Yurkud. Yurkud itu maksudnya tidur gitu loh. Atau ada yang ngomong regut gitu. Regut. Regut, regut. Regut. Kofnya ganti gaf. Regut. Rejal. Anak laki-laki. Jal, nyeluk jal. Iya, jal, ya. Jadi nyeluk, iya jal gini, jal. Jal, makanya jenenge juri jal gitu. Namanya jal gitu. Regut gitu. Itu bahasa Arab sebenarnya ada dasarnya, tapi ada beberapa yang enggak ada dasarnya. Ya, kalau Anda perhatikan bahasanya teman-teman yang anak-anak Arab itu kayak enggak ada dasarnya dalam bahasa Arab, tapi enggak walam. Namanya ada bahasa sendiri. Iya, Ada apa? Selamat Lisannya enggak selamat. Ada orang yang temennya setan itu buat itu kamus itu. Kamus bahasa Arab jamaah. Arab jamaah. Ya, ada berapa kayak masih ini kayak majelis itu kan masih ada ininya kan. Majelis nongkrong gitu loh. Majelis terus apa namanya? Apa ya? Lupa. Ada beberapa yang anak nggak tahu asalnya. Kayak rakse itu anak nggak tahu asalnya dari mana. Rakse hawas itu. Rakse itu apa ya? Asyik gitu loh, apa ya? Zen gitu loh pokoknya apa ya. Kalau zen itu ada ini ada ininya. Ada dasarnya kalau zen kan dari zayin gitu. Tapi kalau itu yang kayak rakse terus hawas itu marah gitu udah kayak apa ya? Mangkal gitu loh hawas. Hawas dia nggak tahu dasarnya mana. Baik, ala kulli hal ya.
kembali ke sini. Nah, kalau misalkan dia cocok makna tapi tidak cocok lafadznya, maka fahuwa, maka dia disebut maknawi, masdar maknawi. Contohnya kalau yang pertama yaitu yang cocok lafadz dan makna dan dia disebut masdar lafzi. Contohnya adalah fakum kiyaman, Maka fi'ilnya itu kum, masdarnya juga berasal dari fi'il kum itu tadi. Fakum lafzian. Fakum kiyaman, maka contohnya kum kiyaman. Min qabilil awwali, min dari qabili bagian al awwali pertama. Bagian pertama tadi apa? Lafzi kan ya. Wa dan kum wukufan. Nah, kum wukufan ini yang manawi. Kum wukufan. Ya. 6 rukudan. Ijlis qu'udan misalkan. Kum wukufan min qabili dari bagian mayali yang berikutnya. Makanya bagian kedua tadi apa maknawi. Baik. Ilahuna Allah taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.